Gimana nih di jam 2:09? Apakah Tribuners sudah makan? Atau ada yang masih di tempat kerja? Silakan gabung ya, kita live sampai di jam 2:30 nanti. Dan seperti biasa Tribuners, kita akan memulai Radio on Podcast ini dengan info cuaca. Nah, untuk di Kota Ambon sendiri ya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, saat ini lagi hujan ringan ya Tribuners. Dan berdasarkan perkiraan BMKG, ini cuaca di angka 31 derajat dengan kelembapan 86% serta kecepatan angin di angka 24,4 km per jam. Gimana nih di tempat Tribuners semua yang mungkin ada di Maluku Tengah, ada di Pulau Buru, di Maluku Tenggara juga boleh silakan di komen gimana cuacanya saat ini di sana biar kita juga ikut tahu. Nah, Tribuners selanjutnya untuk info gelombang ya. Ini ada peringatan dini dari BMKG yang berlaku dari tanggal 25 Februari hari ini sampai nanti tanggal 28 Februari 2025. Nah, tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan utara Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Laut Banda dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Serta ini juga ada saran keselamatan ya, berisiko terhadap keselamatan pelayaran, perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, diimbau untuk jangan dulu melaut ya Tribuners. Kemudian untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Dan berikutnya juga Tribuners, kita punya info gempa. Nah, ini berdasarkan data dari BMKG, kita akan bacakan untuk 2 jam yang lalu, tepatnya di jam 11.52 ya Tribuners, terjadi gempa dengan magnitudo 4,2 di 84 km barat laut Luang Sermata MBD dan 88 km timur laut Lakor MBD di kedalaman 154 km. Dan juga di pukul 11.27 tadi terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 99 km utara Tepa MBD dan juga 162 km barat laut Dawera MBD di kedalaman 176 km. Sedangkan di pukul 7.18 pagi tadi, Tribuners, telah terjadi gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 160 km utara Dawera MBD dan juga 168 km timur laut Tepa MBD di kedalaman 157 km. Nah, di MBD ini kayaknya beberapa kali ya terjadi gempa Tribuners. Jadi mungkin Tribuners yang ada di sana bisa diceritakan gimana keadaannya ya, boleh di komen-komen nanti Putri bacain, atau juga Tribuners yang ingin kirim-kirim salam juga dipersilakan banget di sini, yang ingin kirim salam buat sahabat, keluarga ataupun pacar mungkin, atau mungkin untuk mantan juga silakan nanti dibacain. Nah, untuk info cuaca, info gelombang serta info gempa tadi Putri mau bacain dulu apakah ada yang udah bergabung dan komen-komen di sini. Di Facebook juga jangan lupa ya, boleh banget di komen apa yang ingin Tribuners ketahui hari ini juga boleh banget.
Iya, oke, halo @gilang99_. Ini ada yang nanyain soal mana kabar balap motor. Nanti ya kita bacain ya Tribuners. Kemudian berita viral hari ini juga nanti akan kita bacain. Jadi stay tune terus ya, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di-share. Nah, ini kita akan ke berita yang mungkin juga selalu ditunggu-tunggu dan ditanyain sama Tribuners ya, yaitu terkait jadwal kapal. Nah, Tribuners, untuk jadwal kapal di Pelabuhan Yosudarso Ambon kita punya beberapa ya. Ada pertama ini KM Labobar ya, yang berangkat dari Tanjung Priuk 25 Februari hari ini tadi di jam 12.00 dan akan tiba di Surabaya besok pada pukul 13.00. Kemudian nanti dari Surabaya berangkat pada pukul 17.00 dan akan tiba di Makassar tanggal 27 Februari di pukul 20.00 atau di jam 8 malam. Nah, kita update-nya sampai di tanggal 27 Februari karena nanti di tanggal 28 Februari kita akan tanggal 27 Februari kita akan update lagi di Radio On Podcast ya Tribuners. Dan untuk KM Pangrango itu berangkat dari Banda kemarin di jam 9 dan tiba di Somlaki hari ini tanggal 25 Februari di pukul 12.00 dan akan berangkat sebentar dari Somlaki pukul 16.00 dan tiba di Banda keesokan harinya pada tanggal 26 Februari di pukul 20.00 dan nanti akan berangkat dari tiba di Banda besoknya pada pukul tiba di Ambon Tribuners. Berangkat dari Banda 26 Februari pukul 22.00 dan akan tiba di Ambon 27 Februari di pukul 12 siang. Dan nanti akan berangkat kembali dari Ambon di tanggal 28 Februari jam 11 siang. Kita beralih ke jadwal KM Dorolonda Tribuners. Berangkat semalam dari Nabire pada pukul 23.00 dan tiba di Waren hari ini tanggal 25 Februari pukul 6.00 dan berangkat dari Waren 25 Februari di pukul 8.00 kemudian tiba di Jayapura besok 26 Februari di pukul 4 pagi. Kemudian berangkat dari Jayapura nanti Tribuners 26 Februari di pukul 9 pagi dan akan tiba di Waren besoknya 27 Februari di pukul 4 pagi. Kemudian akan berangkat dari Waren pada 27 Februari di jam 6 pagi dan tiba di Nabire 27 Februari di pukul 12 siang serta akan berangkat dari Nabire 27 Februari di jam 2 siang. Berikutnya lagi Tribuners untuk KM Ciremai itu berangkat dari Bau-Bau tadi 25 Februari di pukul 6 pagi kemudian tiba di Ambon besok 26 Februari pukul 8 pagi dan akan berangkat dari Ambon 26 Februari di jam 11 siang dan akan tiba di Sorong keesokan harinya di tanggal 27 Februari di pukul 9 pagi. Dan nanti akan berangkat dari Sorong tanggal 27 di pukul 12.00 dan tiba di Ambon 28 Februari di pukul 11.00. Kemudian nanti akan berangkat dari Ambon di tanggal 28 Februari di jam 2 siang dan akan tiba di Bau-Bau nanti 1 Maret di pukul 5 sore. Nah, itu untuk kapal di Pelabuhan Yosudarso ya Tribuners. Untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi ini kita punya kapal Keburu Selatan ya, ada Cantika Lestari 5E dan juga kapal Keburu ada Cantika Lestari 8F dan juga 9F. Nah, untuk kapal Keburu Selatan Tribuners itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis ya dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula. Sementara untuk
ke Pulau Buru itu ada 2 kapal yang beroperasi setiap hari dan akan berangkat di pukul 9 malam. Serta untuk di kapal ke MBD itu Tribuners ada di hari Senin ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Nah Tribuners ada juga kita punya info soal kapal ke Maluku Utara. Nah hari ini ya hari Selasa ada Barcelona 1 yang akan berangkat nanti di pukul 6 sore dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Sementara untuk hari Rabu besok itu ada KM Permata Obi yang akan berangkat di pukul 18.30 dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, Manado. Dan nanti di hari Kamis itu ada kapal Venetian yang akan berangkat pada pukul 18.00 dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan Manado. Sementara Tribuners kami juga punya informasi terbaru ya dari PT Pelayaran Dharma Indah itu hari ini di tanggal 25 Februari ada rute terbaru ya dengan pelayaran perdana yaitu kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, Weda dan nanti akan berangkat di jam tadi ya berarti jam 12 siang dan akan ada di setiap hari Selasa. Jadi mungkin untuk Tribuners yang ingin melakukan pelayaran dari Ambon menuju Weda, akan biasa banyak nih teman-teman yang pergi ke Weda untuk kerja. Sekarang itu udah nggak usah pusing gitu, harus ke Ternate dulu baru bisa nanti naik kapal lagi ke Weda. Sekarang udah ada dari Ambon itu nanti sampai ke Weda dan baru akan berangkat hari ini tadi ya pelayaran perdana dan hanya akan ada di hari Selasa. Dicatat ya hari Selasa ya Tribuners dari Ambon. Untuk pemesanan tiketnya itu bisa secara online ya Tribuners, dapat melalui website easybook.com. Oke Tribuners. Dan juga seperti biasa untuk kapal feri ya, itu ada dari Galala menuju Namlea yang ada di Galala itu setiap hari pasti ada, serta di pelabuhan penyeberangan feri Liang ya, Hunimua Waipirit, dan juga Tulehu Amahai, serta Tulehu Masohi, itu ada setiap hari. Oke Tribuners, sebelum beralih ke berita selanjutnya, Putri mau minum dulu. Jangan lupa untuk banyak minum air putih ya Tribuners, biar selalu terhidrasi. Seperti biasa kita disponsori oleh Ayudes di sini. Oke Tribuners, pertama Putri mau bacain dulu salah satu berita yang mungkin juga menjadi sorotan kami ya, yaitu soal aksi solidaritas wartawan tribunambon.com dengan belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat yang kemarin melakukan aksi solidaritas di Bundaran Poka ya, di Jalan Insinyur Putuhena pada Senin 24 Februari kemarin. Nah, Tribuners, aksi solidaritas ini dilakukan menyikapi tindakan kekerasan yang menimpa jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara, dan juga penindasan terhadap 2 jurnalis di Sulawesi Utara, yakni Samsul, jurnalis Tribun News Sultra, dan Nur Fahriansyah dari Simpul Indonesia. Nah, mereka berdua ini ya Tribuners dipaksa untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi Aibda Amiruddin terhadap seorang ibu rumah tangga. Ini di Sultra. Sementara untuk di Ternate itu ada jurnalis M. Julfikram Sahadi
yang merupakan jurnalis Tribun Ternate, dan juga Fitriani Safar, jurnalis Halmahera Raya yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jadi kalau ada jurnalis, ya satu jurnalis yang tersakiti, maka jurnalis-jurnalis yang lain akan pasang badan dan akan turun ke jalan. Begitu Tribuners. Nah, untuk jurnalis di Tribun Ternate ini, Tribuners, yang mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya akibat dari pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP itu. Nah, dalam unjuk rasa ataupun aksi solidaritas yang dilakukan, yang digelar di Bundaran Poka kemarin sore itu, Tribuners, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindakan pidana itu. Mereka membawa poster dengan tulisan diantaranya polisi serampangan menangani kasus stop kekerasan terhadap pers, kemudian juga ada stop kriminalisasi jurnalis. Dan ini ada koordinator aksi kemarin, Maula Pelu, mengatakan bahwa kemarin itu jurnalis di Ternate dipukul, dan beberapa hari lalu jurnalis Tribun News Ultra dipaksa polisi menjadi saksi. Jadi mereka akan pasang badan, ya, karena ketika ada jurnalis lain yang tersakiti, maka mereka juga merasakan kesakitan yang sama. Nah, menyesalkan kejadian itu, Maula mewakili masa aksi menuntut beberapa tuntutan, ya. Ada yang pertama, mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap 2 jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya 2 jurnalis. Kemudian mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Kemudian ada mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam menegakkan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Kemudian menuntut kepolisian agar mencabut surat panggilan terhadap jurnalis dalam memberikan kesaksiannya. Sebab karya jurnalistik adalah kesaksian jurnalis itu sendiri dan jurnalis tidak bisa berhadapan secara hukum. Begitu Tribuners, jadi jurnalis itu merupakan sebuah profesi yang dilindungi ya oleh undang-undang khusus ya, dan dia tidak bisa dilibatkan secara hukum karena kalau ada istilah hukum namanya lex specialis derogat legi generalis. Jadi undang-undang yang khusus itu mengesampingkan undang-undang umum. Jadi yang dipakai di sini adalah undang-undang pers gitu, bukan undang-undang umum itu sendiri. Oke, Tribuners, berikutnya kita juga punya berita soal MK yang mengabulkan permohonan amanah atau ini pasangan calon Bupati Buru dan Wakil Bupati Buru ya dengan jargon amanah. Kemudian memerintahkan pungut suara ulang. Ya, ini Tribuners yang di Buru ya pasti tahu banget bahwa saat ini memang ada sengketa pilkada yang disidangkan ya di Mahkamah Konstitusi, dan kemarin itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Buru Amos Besan dan juga Hamzah Butan atau dengan jargon amanah. Nah, MK ini Tribuners menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, serta mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Maksudnya MK ini menolak eksepsi dari termohon, dalam hal ini KPU, KPU, dan mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini
adalah amanah, dan MK memerintahkan termohon atau Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang ya di TPS 2 Desa Dabowae, Kecamatan Wailata, dan perhitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Nah, Tribuners, proses pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Dabowae ini harus didasarkan pada DPT, kemudian daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama pada Pilkada 27 November. Nah, kenapa MK ini meminta begitu ya pemungutan suara ulang? Karena terdapat temuan ada 2 nama ya, yaitu Jamingah dan Rumyati Fatgehebon di TPS 2 Dabowae ya. Si Jamingah ini Tribuners membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Dabowae dan daftar hadir pemilih tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Dabowae. Jadi si Jamingah ini namanya ada di 2 TPS. Makanya MK memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Dabowae tadi. Sementara untuk Rumyati Fatgehebon itu mengisi daftar hadir pemilih tetap dengan nomor urut 387 di TPS 2 Desa Dabowae, dan ada nama dengan nama yang sama juga, tetapi hanya perbedaannya untuk yang pertama itu Rumyati, yang kedua ini Rusmiati. Marganya pun sama, hanya perbedaan ada 1 huruf. Ini di TPS 2 Desa Dabowae dengan nomor urut 5. Nah, meskipun terdapat perbedaan penulisan nama di 1 huruf tadi ya Tribuners, Mahkamah Konstitusi menemukan NIK yang identik melekat pada kedua nama tersebut. Jadi diduga 2 orang atau 2 nama tadi itu ternyata adalah hanya 1 orang yang sama gitu yang memiliki NIK yang sama. Makanya ini diduga terjadi kecurangan, dan akhirnya diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang oleh KPU. Dan selain itu ya Tribuners, Mahkamah juga menyoroti ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan total perolehan suara pasangan calon di TPS 19 Desa Namlea. Terdapat selisih 8 suara terhadap dalil adanya selisih 8 suara pada TPS 19 Desa Namlea. Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan hasil suara antara pemohon dan pihak terkait dengan termohon dan Bawaslu. Nah, perbedaan suara tersebut berupa penambahan sebanyak 2 suara pada masing-masing pasangan calon. Nah, untuk di TPS Namlea ini ya Tribuners, TPS 19 Desa Namlea ini hanya akan dilakukan proses penghitungan suara ulang. Sementara untuk di Desa Dabowae tadi itu akan dilakukan proses pemungutan suara ulang. Jadi berbeda ya, untuk di Desa Dabowae itu nanti akan dilakukan pemungutan suara ulang, sementara untuk di Namlea ini hanya penghitungan suara ulang. Jadi untuk Tribuners yang mungkin ada di Desa Dabowae yang ada di TPS 2 nanti yang akan melakukan pemungutan suara ulang, semoga kalian bisa menggunakan hak suara kalian dengan baik ya, dengan bijak, dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, dan jangan sampai dipengaruhi oleh uang. Begitu ya Tribuners. Oh ya, Putri mau bacain juga nih, ada komen. Save kebebasan pers. Ya, harus banget ya. Kita harus menjunjung tinggi kebebasan pers. Ambon hujan deras. Iya guys, ini Tribuners. Kalau bisa dilihat ya, ini di belakang Putri udah deras banget hujannya. Ambon ditutupi oleh kabut dan
dihujani hari ini. Nah, Tribuners, sebenarnya kita udah sampai di penghujung rapot. Cuman Putri masih mau bacain satu lagi nih, ada berita soal penetapan tersangka pemilik speedboat Dua Nona terancam 7 tahun penjara. Jadi kalau Tribuners ingat ya, sekitar 1 bulan yang lalu itu, atau hampir 2 bulan ya, di tanggal 3 Januari lalu itu kan terjadi sebuah peristiwa yang peristiwa duka ya, terbaliknya speedboat Dua Nona, di mana saat ini si nakoda dan juga beliau nakoda sekaligus juga pemilik speedboat yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, usai ditetapkan sebagai tersangka, pemilik speedboat Dua Nona asal Tahalupu, Ika alias Iqbal, terancam hukuman 7 tahun penjara dalam kasus kecelakaan speedboat yang menelan korban jiwa sebanyak 8 orang. Nah, ancaman tersebut, Tribuners, setelah berbagai rangkaian penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik Satuan Polair atau Satpolair Polres Seram bagian Barat. Nah, hal tersebut ya, Tribuners, disampaikan oleh Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan pada Senin kemarin 24 Februari. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi, diantaranya 1 saksi pelapor, 3 saksi yang melakukan evakuasi terhadap penumpang, kemudian juga 7 saksi atau penumpang selamat, 7 saksi yang duduk pada dek atau kabin penumpang, saksi ABK, dan 4 saksi dari dinas terkait. Itu, dan berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa tersangka Ika selaku nakoda ini tidak memiliki dokumen pelaut. Dan selain itu speedboatnya itu tidak terdapat sebagai, atau tidak terdata ya, sebagai speed penumpang baik pada Dinas Perhubungan Kabupaten SBB maupun Dinas Kabupaten Malteng. Nah, ini juga mungkin bisa jadi perhatian ya bagi Tribuners yang memiliki speedboat, khususnya speedboat yang digunakan untuk mengangkut penumpang ya, kan kebanyakan itu juga sepertinya belum terdaftar. Nah, karena memikirkan keuntungan aja, pada akhirnya ya kayak gini nih, jangan sampai ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk Tribuners semua, kalau bisa speedboatnya itu didaftarkan, dan kalau bisa si nakodanya ini memiliki dokumen pelaut tadi supaya menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Nah, atas insiden tersebut, Ika ini disangkakan dengan pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, atau pasal 323 ayat 3 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2024, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman 7 tahun penjara. Nah, saat ini Tribuners, Polres SBB telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan barang bukti 3 unit mesin Yamaha 40 PK dominan warna abu-abu serta 1 unit speedboat dengan nama Dua Nona warna putih. Nah, Kapolres SBB juga berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut. Waduh, ini nih jadinya apa ya? Pokoknya itu dia tadi, kalau yang Putri bilang jadi pelajaran ya, supaya kalau kita punya, ini kan hitungannya bisnis dong, kayak punya speedboat, kalau bisa speedboatnya terdaftar di dinas terkait, dan juga si pengemudinya ini punya sertifikasi lah istilahnya, biar
para penumpang yang mungkin ingin melakukan perjalanan juga bisa dijamin keselamatannya karena istilahnya si nakoda nggak abal-abal gitu loh, Tribuners. Nama nakodanya siapa? Ini inisialnya tadi Ika, Tribuners. Ika alias Iqbal. Mungkin ada yang kenal. Namanya Iqbal Kakak Malo. Di situ hujannya. Iya Kak, di sini hujan. Ini hujan ringan ya. Tapi lumayan juga dingin banget. Nah, tadi ada yang tanya soal apa tuh? Balap ya. Nah, info soal balap atau Nusa Apono Road Race Championship 2025 itu Tribuners kita update di portal itu untuk road race Nusa Apono Road Race itu kita punya sekitaran banyak banget ya, kita punya sekitaran 7-8 berita untuk peristiwa ini, jadi mungkin bisa diupdate di portal kami atau juga langsung ke media sosial kami ya, baik di Facebook, YouTube maupun TikTok itu semua ada. Jadi nanti kakak kesana aja ya, soalnya waktuku udah selesai. Nanti juga kita update di Ambon hari ini sebentar lagi kakak. Jadi jangan lupa. Oh ya Tribuners, berhubung ini udah memasuki bulan Ramadan, jadi mungkin kita akan ketemu nanti. Rapot masih ada di hari Kamis dan di hari Selasa kemungkinan itu nggak ada ya rapot. Nanti kemungkinan kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Oke, Tribuners, nggak terasa udah 30 menit lebih. Ya, Putri nemenin kalian di rapot hari ini. Sehat selalu, terima kasih banyak udah bergabung bersama kami di TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Nanti kita ketemu lagi. Akhirnya Putri Utami pamit, sampai jumpa, selamat siang, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.